Selamat malam, Soti Hontu Namo Buddhaya. Selamat datang kembali di ruang Zoom Puja Bakti atas Sila Online. Kita kembali bersama melaksanakan Puja Bakti, bermeditasi dan mendengarkan Anusasana. Kepada pimpinan Puja Bakti dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita beranjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipatno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Yamahako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sata yasa ca mayang bhagavato dhammang rojema imehi saka rehi tang bhagawantang sasa dhammang sasa waka sanggang abi pujaya ma. Handak mayang budasa bhagavato ubabagana makarang haromase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Handak mayang saranagamana patang banamase buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sangghang saranang gacchami dutiyampi buddhang saranang gacchami dutiyampi dhammang saranang gacchami dutiyampi sangghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sangghang saranang gacchami. Handak mayang Buddha nusati nayang karomase iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijajaratna sampano sukato loka widu anutaro purisa dhamma sarati satta dewa manusa nang buddho bhagawati. Handak mayang dhammanusati nayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko aka
liko, ehipasiko, opanaiko, pacatak, weditabo, winyuhiti. Handa mayang sangganusati nayang karomase. Supati Patno Bhagavato Sawakasanggo Ujupati Pano Bhagavato Sawakasanggo Nyayapati Patno Bhagavato Sawakasanggo Sami Cipati Pano Bhagavato Sawakasanggo Ya Didang Tarik Purisa Yugani Ata Purisa Ugala Esa Bhagavato Sawakasanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalikaraniyo Anutarang Punyaketang Lokasati. Handa mayang sanca kiriya gatayo banamase. Nati me saranang anyang, Buddho me saranang warang, etena sacawa jena, soti teho tu sabada. Nati me saranang anyang, Dhammo me saranang warang, etena sacawa jena, Soti teho tu samada. Nati me saranang anyang, Sanggo me saranang warang, etena sacawa jena, Soti teho tu sabada. Baik Bapak Ibu, kita akan melaksanakan meditasi yang akan dipimpin oleh Biku Sangga dan dilanjutkan dengan Anusasana oleh Biku Sangga. Mari sejenak kita diam, melatih batin, bermeditasi. Silakan Anda duduk dengan tenang, dengan baik. Duduknya santai, duduknya nyaman, duduk rileks. Mulailah untuk memunculkan kesadaran dalam batin masing-masing dan perhatikanlah napas sebagai objek meditasi. Anapanasati. Mengamati setiap napas yang masuk dan napas yang keluar secara alami. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata membantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anusasana akan disampaikan oleh Biku Sangga. Para upasika dan upasaka, khususnya adalah dari Wandani, PD Jakarta, yang pada malam hari ini menyelenggarakan kegiatan Atasila secara online melalui media Zoom yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Setahu saya kegiatan Atasila online ini sudah berlangsung cukup lama ya. Ya mungkin di sini kita bisa lihat bahkan sudah ada bajunya itu ya mungkin ya. Ada baju khusus ya, Bu Susi? Iya, Ante. Oh, sudah ada baju khusus bahkan untuk Atasila online. Nah, ini membuktikan bahwa memang semakin banyak umat Buddha yang tertarik ya untuk mengikuti Atasila. Dan kalau kita sadari bahwa memang Atasila ini tidak, ya bisa dibilang tradisi Buddhis yang kurang populer. Ya, tidak sepopuler kalau misalnya ada Patidana, Iya. ya, ada Pindapata, dan juga mungkin ada Dhamma Talk, atau mungkin latihan meditasi, itu mungkin lebih populer ya. Sedangkan kalau Atasila ini, ya jangankan melaksanakan, tahu saja mungkin tidak banyak umat Buddha yang tahu apa itu Atasila. Apalagi melatih ya, melaksanakannya. Nah, maka saya sangat apresiasi sekali ya untuk Wandani bisa mengadakan kegiatan Atasila online ini karena makin banyak orang yang bisa tahu dan bisa latihan sama-sama meskipun dari tempat yang beda-beda. Ya. Saya yakin setiap wihara pasti ada ya umat yang melatih Atasila atau Uposatasila. Nah, kita
umat Buddhis umumnya menyebut Atasila ya. Tapi kalau pada hari-hari Uposatha bisa juga bilang Uposatasila. Sama saja sebenarnya. Di tempat-tempat di wihara-wihara mungkin ada yang memberikan tuntunan Uposatasila. Kalau di sini ya tempat saya tinggal, Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya, itu ada setiap hari Uposatha. Nah, jadi acaranya itu adalah ya sama seperti ini. Jadi pagi-pagi begitu ya, jam 5, jam 5.30, nanti umat-umatnya datang ke wihara. Kemudian nanti meminta tuntunan Atasila atau Uposatasila kepada bantenya. Nah, karena kalau di sini kan ada bante, jadi bisa langsung kepada bantenya. Ya sudah, setelah selesai itu mereka latihan 8 sila, Atasila. Kemudian nanti malam, ya sama, jam-jam 7 malam ini juga ada puja bakti Uposatha. Ya bisa sama-sama puja bakti, puja parita, meditasi. Kemudian juga ada ya nusasana atau dhammadesana ya dari bantenya. Kemudian batidana atau pelimpahan jasa itu biasa ya. Nah, kalau umatnya cukup banyak, ya ini kegiatan bisa menjadi rutin gitu. Tapi mungkin di sebagian besar wihara belum ada seperti ini. Ya, karena mungkin keterbatasan dari bikunya yang menetap di sana tidak ada. Juga mungkin umatnya kurang begitu aktif ya. Jadi kurang berjalan Atasila. Nah, sekarang bisa online Atasilanya. Online. Ya mudah-mudahan latihannya tidak online juga ya. Betul-betul latihan di kehidupan nyata. Ya misalnya kalau latihan Tasila online gitu ya. Ya kan tidak waktu online begini memang enggak tidak makan, tidak mendengar musik misalnya, atau tidak mencari hiburan ya online. Tapi udah selesai online, wah lupa dah. Ya artinya latihannya itu tidak sungguh-sungguh. Nah makanya kegiatan ini bagus sekali dan kalau bisa dilanjutkan terus ya. Ini udah Ibu Wisaka ini. Nah, Bu Ketua nih, ya lanjutkan. Nggak ada Bu Nuryani nih, mana yang sibuk terus ya, membuat acaranya ini menjadi bisa terus ada. Ya bagus, jadi memang Wandani salah satu yang menjadi pionir atau pencetus acara Tasila online. Dan hari Uposatha ini kan selalu ada. Setiap bulan ada 2 kali Uposatha. Uposatha terang, Uposatha gelap. Hari ini Uposatha bulan terang. Bulan purnama. Capgo ya. Kalau Uposatha gelap itu biasanya Ceit. Awal bulan. Ya kadang-kadang kalau lihat kalender mungkin ada beda sedikit ya. Karena ada beda kalendernya itu
Ada yang dari Chinese, Imlek, ada yang dari kalender Buddhis, Thailand. Jadi bisa beda perhitungannya. Kadang-kadang beda, kadang-kadang sama. Tapi kalau Wandani ikut yang Buddhis ya. Ya, ikut yang Buddhis Thailand mungkin ya. Ini sama dengan biku. Ya, hari ini uposatanya sama. Kadang-kadang bisa beda dengan yang Imlek. Nah, jadi uposata itu 2 kali yang biasa dilakukan latihan atasila. Itu biasa 2 kali 1 bulan. Tapi bisa juga 4 kali ya, tengah-tengahnya. Dan untuk kalender Buddhis yaitu kalender yang mungkin sudah tahu semua ya, bukan kalender bulan ya, bukan kalender lunar, tapi juga kalender tergantung matahari. Ya, kalau kalender bulan saja itu 1 tahun cuma dapat 354 hari. Nah, selisih 11 hari kan dengan kalender Masehi, kalender matahari. Maka supaya sama, biasanya setiap 3 tahun itu ada 1 bulan tambahan. Untuk ini, supaya bisa hitungannya pas gitu ya. Kalau ikut bulan saja itu seperti kalender Islam. Nanti mundur terus. Ya seperti lebaran gitu ya. Mundur terus. Nah, tapi kan kalau kita enggak ya, Waisak selalu bulan Mei, bulan Juni, atau Imlek ya selalu awal-awal tahun, Januari, Februari. Itu karena ada bulan tambahan. Nah, tahun depan itu nanti ada bulan tambahan. Kalender Imlek. Nah, namanya bulan Lun. Ya, Lun Gue. Itu tahun depan ada nanti. Kalau enggak salah di bulan ke-2 ya mungkin. Nanti bisa cek yang tahun depan itu Lun Gue-nya bulan keberapa. Jadi bulan 2-nya ada 2 kali. Begitu. Kira-kira atau ya seperti bulan ke-13 gitu. Nah, kalau di dalam Buddhis itu juga ada bulan tambahannya. Namanya Adhikamasa. Ya. Itu tahun depan juga ada. Itu kalau nggak salah nanti di musim hujan tahun depan. Nanti pas masa wasa itu tahun depan. Ada bulan tambahan juga. Nah, di tahun depan ini ada bulan tambahan. Baik kalender Imlek maupun kalender Buddhis sama-sama ada. Itu bisa dicek ya di kalender tahun depan. Ya, mengenai Atasila, saya yakin semuanya sudah tahu ya. Apa itu Atasila, bagaimana melaksanakannya, apa manfaatnya, apa saja yang harus dilakukan, yang dilatih, apa saja bentuk silanya. Saya yakin semuanya sudah tahu ya. Nah, cuma saya ingin sedikit membahas tentang kadang-kadang sebagian umat Buddha mungkin bertanya-tanya. Ya, karena kalau Pancasila Buddhis ini kan sudah umum dilatih oleh umat Buddha. Tapi yang menjadi pertanyaan biasanya yang 3 sila ini kan. 3 sila tambahan. Sila ke-6, 7, 8 ini yang banyak ditanyakan. Nah, kalau makan setelah tengah hari kan tidak boleh saat Atasila. Lalu kalau sakit bagaimana? Boleh tidak makan? Gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sakit boleh enggak makan? Kan kalau enggak makan bahaya. Ya sakit mah
harus minum obat, kalau nggak makan bagaimana? Ya, memang ini kadang-kadang ya, kita ini latihan itu tidak bisa langsung sempurna, tidak bisa langsung perfect. Wah, langsung sekali latihan, wah pokoknya bagus semuanya. Ya, kadang-kadang kita harus realistis. Banyak sekali masalah bisa muncul, ya. Maka terkait dengan makanan ini, kalau memang yang betul-betul sakit gitu ya harus bijaksana juga. Makanlah misalnya sedikit, tapi jangan ambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, ini mumpung boleh makan, makan banyak-banyak. Tapi kan itu tidak sesuai dengan latihan. Sebenarnya latihan itu kan ya tujuannya apa? Tujuannya bukan membuat kita menderita, tapi sebenarnya membuat kita itu bisa melatih diri dengan baik. Jadi kalau memang apa namanya, dipaksa atau dianjurkan harus makan, ya makanlah sekadarnya saja, sebisanya. Tapi kalau memang bisa ditahan, tahan, ya, tahan. Kalau memang bisa tahan, tahan, tidak makan. Kan boleh minum ya, minum teh, minum madu, jus, boleh juga. Bisa itu. Biasanya kalau minum obat, minum madu itu bisa membantu. Nah, itu. Jadi masalah makan ini ya tidak usah pusing lah, ya. Kalau memang bisa tahan, tahan. Tapi kalau memang tidak bisa, sakit sekali, ya harus makan misalnya, ya sudahlah makan sedikit juga nggak apa-apa lah, ya. Yang penting tidak berlebih-lebihan, sebisanya saja, sekadarnya saja. Nah, malah di dalam cerita itu kan ada ya cerita Bodhisatwa, ya dia kan nahan makan, tidak makan 1 hari itu, tidak makan, sampai meninggal dunia karena sakit. Nah, tapi apa manfaatnya? Manfaatnya dia bisa lahir di alam di alam mana? Alam surga ya. Dan juga bisa lahir jadi manusia, manusia yang bagus itu, yang punya pengetahuan, punya kebijaksanaan yang tinggi. Itu karena manfaat dari latihan atasila cuma 1 hari itu. Dia ndak makan, latihan betul-betul karena dia ndak tahu kan sebelumnya apa ini atasila, tapi mau latihan, malah meninggal dunia. Nah, itulah hasil latihannya sedikit itu malah bisa membuat dia lahir di alam bahagia. Bahkan lahir di alam manusia menjadi manusia yang baik, yang punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, begitulah. Jadi kalau bisa ditahan, tahan saja. Nggak bakal mati kok seperti bodhisatwa. Paling juga mah. Mah kan bisa minum obat. Ya minum madu bisa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya juga kadang-kadang ditanya itu adalah masalah make up. Ya, Bante kan kalau uposata, hari libur sih nggak ada masalah. Ini hari kerja kan, hari Selasa kan, hari orang kerja. Bagaimana saya nggak bisa make up, nggak bisa berhias, masa nanti kalau masuk kerja atau masuk kantor begini kondisinya kan nggak bagus. Nah, boleh nggak make up? Boleh tidak ibu-ibu make up? Masa nanti pucet mukanya dilihat kan nggak bagus. Boleh tidak? Nah, ini juga banyak yang tanya. Ya, kembali lagi ke tadi ya, tujuan sila itu bukan supaya kita susah, bukan supaya kita itu malah menderita, justru membuat kita itu bahagia. Karena kalau orang tidak make up, tidak apa namanya, menghias dirinya, tidak banyak
pernak-pernik, yang macam-macam itu kan lebih nyaman ya, lebih simpel sebenarnya. Tapi kalau memang itu ada kebutuhan khusus, ya misalnya diizinkan kok kalau misalnya sakit gitu ya. Kalau sakit itu boleh pakai bedak-bedak yang khusus itu boleh. Kalau sakit ini loh ya. Misalnya bedak apa sih yang namanya obat gitu ya, pupur itu kan ada ya untuk obat ya, obat kulit. Itu sebenarnya boleh kok, kan tujuannya bukan untuk hias-hiasan, tujuannya untuk obat. Boleh-boleh saja pakai itu. Nah, kemudian kalau make up bagaimana? Ya kalau memang betul-betul dibutuhkan, make up-lah sebisa sederhana gitu, ya sekadarnya. Ya, kalau memang itu tuntutan pekerjaan, tuntutan bisnis, tuntutan kantor, tuntutan, dalam hubungan bermasyarakat, ya kita juga harus bijaksana. Ya make up aja sebisanya, sekadarnya. Ya memang tidak berlebihan juga, yang penting kan tidak kelihatan jelek. Itu kan wajar gitu, wajar. Kan tujuannya bukan untuk supaya kelihatan, wah gimana, tapi memang itu ya supaya nggak terlalu kelihatan pucat saja. Jadi kalau menurut saya batas-batas yang wajar itu masih boleh kok ya, masih boleh, asal tidak berlebihan, ya asal tidak, melupakan tujuan awalnya, yaitu tidak menghias diri, itu kan tujuannya. Nah kalau tujuannya untuk supaya tidak sakit, tidak malu, ya bisa, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, tentu kan itu kita juga harus mempertimbangkannya dengan baik. Jadi sekadar itu ya secukupnya saja ya saya pikir masih oke, ya masih masih bolehlah. Yang penting tujuannya bukan untuk menghias diri, bukan untuk mempercantik diri, itu saja diingat tujuannya. Di hidupnya itu simpel, sederhana. Nah kemudian ini masalah apa yang ke-8 itu, apa ya biasanya, tempat tidurnya. Itu, eee, tinggi tinggi begitu, atau misalnya tempat tidurnya itu besar, bagaimana? Kan tidak ada yang lain, adanya itu saja misalnya. Kalau ada yang lain, ya bisa misalnya kasur yang kecil taruh di lantai itu bisa. Tapi kalau nggak punya kasur, nggak punya matras, nggak punya tikar, adanya cuma ranjang yang tinggi, besar, bagaimana? Ya sudah pakai saja, kok pusing amat ya? Adanya cuma itu ya jangan dipaksa, ranjangnya dipotong-potong ya jangan. Itu namanya menyusahkan diri sendiri, ya sudahlah pakai saja. Ya, kadang-kadang kalau kita tinggal misalnya ya di hotel, kan berapa kali kan ikut tur kan tinggal di hotel, ya masa mau bagaimana ya ranjangnya mau dipotong-potong kan nggak bisa, ya sudah mau bagaimana lagi. Yang penting apa? Yang penting kita memang tidak mencari itu, memang adanya itu. Adanya itu ya sudah dipakai saja, sementara waktu kan, sambil nanti mencari. Nah, misalnya mencari alas tidur yang lebih sederhana, yang lebih, pendek ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar, cari dulu. Nah, sambil cari, ya sudah pakai saja yang ada, tidak usah repot. Nah, jadi yang penting kan kita ada niat untuk melatih diri. Sekalipun misalnya belum bisa, ya nggak apa-apa. Misalnya belum bisa, tempat tidurnya harus yang tinggi, harus yang besar, ya sudah. Atau misalnya udah bisa harus makan malam, ya sudah nggak apa-apa, latihan saja. Toh kalau nggak bisa 8 sila, 7 sila kan juga bagus, ya kan? Lebih bagus dari 5 sila, 7 sila. 6 sila juga lebih bagus daripada 5 sila. Nah jadi latihan sila ini bertahap. Kalau memang belum bisa 8, ya nggak usah dipaksa dulu, misalnya 6 bisanya.
Ya udah 6 dulu dilatih. Nanti 7. 7 bisa, bagus. Latih lagi 8 sampai bisa. 8 bisa, bagus sekali. Baru dilanjutkan latihannya. Nah, itulah ya pelaksanaan atas sila sesungguhnya. Membuat kita itu hidupnya bahagia, ya bukan malah menderita. Nah, saya kira itu apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Juga tadi ada disinggung juga masalah pertanyaan. Nah, jika memang ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Semoga pembahasan dhamma ini bisa memberikan manfaat kepada semua makhluk, ya khususnya kepada para peserta atas sila online. Semoga bisa melatih silanya dengan baik. Semoga juga bisa menambah keyakinan buat kita semua, ya sampai latihan ini bisa berkembang menjadi yang lebih tinggi lagi, sila, samadhi, dan panya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata babantu sukitata. Terima kasih. Sadu, sadu. Terima kasih, Bante. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Silakan. Kalau tidak ada, saya yang tanya. Gantian. Siapa mau jawab? Bante mau nanya, boleh? Oh iya, gitu. Baik. Silakan. Operator yang nanya. Bante, Namo Buddhaya. Bante mau nanya, kalau atas sila itu kan tadi bilang tidak boleh make up, betul? Kalau misalkan pakai bulu mata juga sama, Bante, tidak boleh. Kan sekarang zaman para wanita pakai bulu mata ya, Bante. Terus apakah harus ikut atas sila itu harus dicabut dulu bulu matanya baru boleh ikut atas sila? Itu aja, Bante. Makasih. Ya, baik. Dari meeting ya tadi. Bulu mata. Aduh, bulu mata ini apa? Saya saja tidak tahu. Bulu mata. Bulu mata palsu maksudnya ya. Bulu mata palsu yang extension. Namanya apa istilahnya itu? Extension, bulu mata. Extension. Bulu mata. Oh, bulu mata. Extension. Ini ada yang pakai tidak ini? Coba dicek. Saya. Nah, kira-kira itu tujuannya pakai itu untuk apa? Apakah mempercantik diri? Kalau tujuan pakai itu untuk ringkas saja, Bante. Jadi tidak usah make up, langsung jalan. Biasakan kalau Ya, wanita kan make up kan harus lengkap tuh ya. Kalau Oh. untuk pakai bulu mata udah beres, tidak usah cuma pakai bedak, udah jalan dulu kan. Kalau kita wanita make up tuh pakai bulu mata palsu lah, terus pakai eyeliner lah apa gitu. Tapi kalau sekarang semenjak ada extension kan, udah pakai bulu mata, udah nggak usah pakai eyeshadow lah, nggak usah pakai warna-warna di sini gitu. Ya, Kalau buat saya ringkes, Bante. Tapi kalau untuk wanita yang lain mungkin buat mempercantik diri ya, mungkin ya. ya, ya. Ya. Sebenarnya kalau tidak pakai bulu mata, apa ada masalah? Mungkin malah lebih bagus. Coba dicabut bulu matanya. Matanya jadi sipit, Bante. Oh, enggak. Belum tentu. Nanti ibu-ibu yang lain menilai. Coba nanti dicabut, nanti dinilai. Malah mungkin lebih bagus ya kalau pakai bulu mata. Kadang-kadang kita ini kan punya apa ya, punya persepsi sendiri. Padahal belum tentu betul juga. Mungkin buat kita ini, wah kalau saya nggak pakai ini kok kelihatan jelek. Tapi malah nggak pakai juga malah bagus juga. Seperti misalnya paling gampang rambut lah gitu ya. Nah kan biasanya kalau ibu-ibu kan yang paling ininya rambutnya ya. Menjadi mahkotanya kan rambut. Nah kalau nggak ada rambut, jelek dong.
Ya kan? Betul. Betul kan? Nah, coba. Pertanyaan sekarang, sudah pernah potong belum rambutnya sampai pelontos seperti saya ini? Sudah pernah belum? Belum pernah, Bante. Belum pernah. Nah, nanti coba. Banyak loh yang bilang, wah setelah saya pelontos, ya misalnya yang ikut latihan itu kan, atas Silani ya, itu kan boleh pelontos. Boleh potong pendek, boleh juga kadang harus pelontos juga. Gitu. Jadi malah setelah pelontos, setelah digundulin itu, malah merasa kok lebih bagus ya ternyata gundul ini. Atau mungkin yang lain melihat, wah lebih bagus, gundul, lebih cerah, lebih punya aura, ya, muncul inner beauty-nya keluar semua auranya, nah gitu. Ternyata malah lebih bagus. Jadi awalnya merasa kok nggak ada rambut aneh, jelek. Ternyata malah bagus. Nah, jadi sebenarnya kalau memang itu bisa dieliminasi, maksudnya bisa dihilangkan saja, ya kenapa tidak? Gitu. Misalnya seperti alis ini ya. Kan alis saya cukur ini. Ya ini karena juga tradisi ya. Namanya tradisi kita kan harus ikut. Tradisi biku. Biku Thailand itu alisnya dicukur. Tapi kalau biku-biku yang lain, Myanmar atau Sri Lanka mungkin nggak harus. Nggak biasa dicukur. Kalau Thailand dicukur. Aneh kan? Alisnya nggak ada malah saya. Nah, katanya bisa lihat tuyul kalau alisnya nggak ada. Tapi selama ini nggak pernah lihat tuyul juga. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita buang ini sebenarnya nggak ada masalah kok. Ya, nggak ada masalah juga. Ya mungkin untuk sekarang masih harus pakai bulu mata, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya memang itu kan untuk apa ya? Untuk kita punya confidence kan. Kita punya penilaian diri. Ya, nggak apa-apa kalau memang merasa masih butuh pakai saja. Tapi pelan-pelan nanti kalau memang merasa, saya mau coba nggak pakai dulu lah hari Uposatha ini. Nah, coba. Ternyata nggak ada masalah kok gitu. Nah, bagus juga ternyata ya. Malah lebih cerah. Ya. Malah lebih sipit. Makanya bagus kan sipit. Bagus juga kan sipit, belok itu kan tergantung penilaian orang masing-masing. Ada yang suka, ada yang tidak, macam-macam. Nggak bisa kita dengerin semua. Nah, jadi itu ya boleh mungkin sekarang pakai dulu nggak apa-apa. Nanti lama-lama mungkin mau coba untuk tidak pakai, boleh juga nanti coba. Nanti tanya ibu-ibu yang lain, bagus nggak ini ibu-ibu nggak pakai bulu extension? Nah, bagus juga ternyata, wah ya lebih alami, natural. Nah, alami bagus, alami. Gitu. Apalagi selain bulu mata, apalagi? Bante. Udah itu aja. Iya. Ya, Kayaknya ada bagus pertanyaan nih, kok. Bante. Mungkin ada pertanyaan juga. Ya, silahkan. Bentar saya bacakan. Bante, untuk jus yang ini dari Cici Mega, katanya Bante untuk jus yang boleh jus apa aja ya? Terima kasih untuk jus yang boleh diminum apa aja. Jus. Iya, betul. Jus. Yang boleh apa aja? Sudah pernah dijelasin belum jus ini? Belum ya? Udah kan? Bagian yang belum. Oh, belum. Iya, umumnya jus-jus yang bisa disaring. Ya, bisa disaring. Jadi ya buah yang bisa disaring begitu. Misalnya contoh jeruk ya. Kemudian apa lagi? Jus apel mungkin bisa ya disaring ya. Apa lagi? Jus melon. Apa lagi ya? Jus alpukat boleh nggak? Susah saringnya ya.
Ya biasanya jus yang bisa disaring gitu aja. Jadi yang diminum itu airnya. Nah, air tebu juga boleh, tebu itu ya. Kan dia itu apa disaring juga kan tebu itu ya. Yang minum airnya begitu. Jadi apa aja boleh sebenarnya ya. Tapi yang bisa disaring gitu airnya, yang minum airnya. Ampasnya ya jangan diminum. Ya ampasnya bisa buat pupuk kali ya. Atau kasih tetangga kali mungkin mau ya. Gitu. Ya, baik. Mungkin itu jawabannya. Ada Bante, lagi? makasih. Masih ada satu lagi nih, Bante. Hah? Masih ada satu lagi di chat. Boleh? Bentar. Bante, kalau dasar sila tidak boleh pegang uang. Hah? Apa tadi? Dari si Diana apa itu? Si Diana boleh langsung open ini. Bante, kalau dasar sila nggak boleh pegang uang ya Bante? Dasar sila. Ya, kalau dasar sila itu kan 10 sila. 10 sila itu sebenarnya atas sila ini 8 jadi 9. Kemudian tambah 1. Tambah satunya apa? Ya itu. Jata rupa rajatang patigahana. Jadi tidak menerima uang, tidak menerima emas dan perak. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak menerima uang gitu. Jadi tidak menerima uang. Nah ini kan bukan atas sila. Tidak masuk atas sila, itu kan dasar sila. 10. Itu dilatih oleh samanera, samaneri yang menjalankan 10 sila. Jadi kalau umat-umat, upasaka-upasika kan biasa tidak ya. Biasanya cuma sampai 8 sila saja, atas sila. Ya, gitu. Terima kasih Bante. Ya, baik. Ada lagi? Oke, dan satu lagi Bante, saya bantu bacakan, boleh? Bante, saat atas sila apa boleh mendengarkan ceramah Bante di YouTube sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Dari si Pompong. Ya, pekerjaan rumah ini apa ya? Seperti apa? Ya, tolong dijelaskan secara spesifik. Pekerjaan rumah itu apa? Apakah buat PR? PR itu kan pekerjaan rumah. PR anaknya apa gimana ini? Pekerjaan rumah itu apa? Apa nyapu, apa masak atau gimana ini maksudnya? Masak kali. Hah? Masak? Masak. Oh, masak. Hmm. Oh, jadi kalau masak sambil dengan ceramah. Nah, boleh tidak? Saat atas sila. Ada tidak di atas sila itu? Mendengarkan ceramah. Mendengarkan ceramah kan bagus ya. Bagus. Nah, tapi saat mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya masak, apakah itu boleh? Sebenarnya pertanyaan mungkin bukan boleh atau tidak. Apakah itu mengganggu atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya masak sambil dengan ceramah, kira-kira mengganggu tidak? Atau misalnya kira-kira itu bisa mendengarkan ceramah dengan baik tidak saat masak itu? Kan sulit juga ya masak. Ya meskipun ibu-ibu biasanya sudah biasa sih ya, sambil masak, sambil nonton sinetron, sambil dengarkan musik apa, mungkin sudah biasa. Tapi ceramah damai itu kan beda ya, bukan musik, bukan lagu, bukan apa serial televisi atau apa yang hiburan-hiburan gitu. Ini kan butuh konsentrasi yang kuat untuk mendengarkan dhamma.
tidak mudah. Ya, maka disarankan kalau dengarkan drama, ya harus dalam kondisi yang baik. Karena kalau sambil ngerjain sesuatu dengan ceramah itu nggak bisa fokus, sulit. Apalagi drama itu kan harus dipahami dengan mendalam sekali, ya, dengan kebijaksanaan. Bukan hanya sekedar dengar, tapi harus direnungkan, ya, harus dipahami, dimengerti, kemudian kalau bisa dipraktekkan, tuh supaya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari mendengarkan drama. Jadi saya sarankan saat mendengarkan ceramah, ya walaupun di YouTube sekalipun ya, kalau bisa harus kondisinya ya tenang, baik, ya sambil duduk. Sambil baring juga sebenarnya kurang bagus ya. Kalau baring itu kurang bagus, kurang sopan. Ya, kalau bisa ya duduk lah, duduk. Ya, duduk kursi nggak apa-apa, duduk kursi juga boleh. Yang penting duduk gitu, dengarkan dengan baik. Kalau memang perlu dicatat, catat gitu. Tulis apa aja nih nantinya bahas apa, tulis catat. Biasa saya gitu, dengarkan sambil catat, biar dapat ilmunya. Nah, gitu. Jadi kalau sambil kerjaan lain ya udah nggak bisa fokus. Susah bisa masuk nanti ya. Ya begitu ya, makasih. Silakan, Bu. Bu Yanjen, mau tanya. Pandami Bante, mau nanya kalau lagi atasila lalu kita lupa pada saat cek HP, lalu terlihat video nyanyian, gimana Bante kalau lupa? Lupa kalau lagi atasila. Jadi ada video, wah asik juga nih. Ya cuman ngecek aja, begitu lihat, oh ya udah. Tapi ya itu Bante lupa, ada lupa. Ya, namanya lupa itu kan bagaimana ya? Wajar kan, semua orang bisa lupa. Tapi ingat kembali, oh sudah ingat gitu ya. Oh hari ini kan atasila. Ya sudah, dimatiin aja. Atau di skip aja itu ya, dilewati aja itu video-video musik-musik yang tidak penting, lewati aja. Ya pakai HP itu kan, HP itu netral ya, kita boleh, bukan jelek juga pakai HP, boleh saja, tapi harus seleksi mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah kalau lupa misalnya lagi buka apa, ada musik misalnya, ya sudah, kan bukan mencari itu, kan tidak sengaja membuka atau memang klik apa, kebuka musik gitu kan. Ya sudahlah, itu kan bukan kita sengaja mau mencari itu kan. Ya sudahlah, dilanjutkan aja latihannya enggak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Jangan merasa, wah saya udah gagal ini, kecewa, putus asa, ya enggak usah begitu juga. Ya sudah disadari saja, oh iya saya latihan, ya sudah, saya harus menghindari yang begini-begini saya hindari. Tapi kadang-kadang memang itu nggak bisa dihindari kok ya. Saya bisa mengerti. Nah di sini pun kita juga, ya mau gimana? Di wihara tiba-tiba ada setel musik, apa kita bisa komplain, nggak bisa apa-apa juga, ya kan? Kadang di wihara pun kan ada musik juga. Untuk kebaktian ada musik, ya kan? Waktu ada acara ada musiknya, bagaimana kita menghindari? Nggak bisa, yang penting kita kan tidak mencari itu, tidak sengaja mendengarkan itu kan. Memang adanya begitu, ya sudah. Kita jaga perhatian saja, jaga konsentrasi saja. Itu memang nggak bisa dihindari kadang-kadang. Ada aja musik-musik itu ya di mana-mana bisa. Kadang di mobil ada setel musik, bisa juga. Ya di mana-mana lah. Yang penting kita kan bukan tujuannya untuk mendengarkan itu, tapi memang itu yang muncul begitu saja. Ya sudah, disadari saja, oh ya sudah ada musik, ya sudah, biarkan berlalu, kita lanjut latihannya. Ya tidak mencari, oh musik apa nih, bagus juga nih. Enggak, bukan begitu. Udah stop gitu, dengar aja, oh sudahlah, lewat. Tidak melekat, tidak mencari, tidak pusing dengan itu.
Nah, lanjutkan latihannya ya. Terima kasih Bante. Ya, Mudana. Ada lagi? Budaya Bante, mau tanya, kalau makan ya setengah hari itu cuma boleh 2 kali aja atau boleh lebih gitu? Boleh 3 kali kalau kuat. Jadi Boleh, boleh. 3 kali, 4 kali, 5 kali boleh. Tapi kan waktunya terbatas. Kadang-kadang makan 2 kali sudah cukup lah, itu kenyang juga rasanya. Makan sekali aja udah kenyang, apalagi 2 kali. Nah kan waktunya yang dibatasi, bukan makanannya. Jadi makanan apapun bebas saja. Mau makan sebanyak apapun bebas, tapi yang dibatasi itu waktunya. Waktu dari matahari terbit sampai tengah hari kan. Jadi kira-kira 6 jam, kira-kira 6 jam. Nah, apakah dalam 6 jam itu makan 2 kali atau makan 3 kali, apakah bisa? Ya mungkin bagi sebagian orang bisa ya, makan 3 kali, mungkin makannya sedikit-sedikit. Makan sedikit, nanti makan sedikit-sedikit, bisa juga. Tapi kan kalau kami, para biku kan umumnya makan 2 kali kan. Itu pun sudah cukup kenyang, makan sekali sudah kenyang. Nanti waktunya deket tuh, jam 7, jam 11 makan lagi. 4 jam, harus makan lagi. Masih kenyang kan, mau makan lagi juga paling nggak bisa banyak. Nah kalau bagi umat mungkin makanannya mungkin nggak begitu banyak, atau makannya sedikit-sedikit, ya mungkin pagi makan sedikit, bisa juga sih. Jadi nanti tengah jam-jam 9 makan sedikit lagi, jam-jam 11 makan lagi gitu. Boleh juga, nggak ada masalah gitu. Boleh, boleh. Tapi yang menjadi batasan itu kan waktunya. Jadi boleh aja makan banyak apapun juga boleh. Yang penting tidak sampai membuat menderita karena makannya kebanyakan, mungkin sakit perut, itu kan menderita jadinya. Ya makan secukupnya pun boleh, ya bagus itu. Secukupnya ya secukupnya kita kan beda-beda tiap orang ya. Makan secukupnya, makan sewajarnya saja. Yang penting cukup lah, merasa cukup. Gitu. Boleh, boleh ya. Mengumil juga boleh. Tapi waktunya dilihat ya. Waktunya. Ya, lagi silakan kalau ada. Terima kasih Helvi ya. Masih ada? Kah? Sudah? Lagi nih Bante di chat. Boleh? Bante dari Cikayu. Mendengarkan musik Bugis yang damai boleh nggak Bante? Maksud saya lagu-lagu Bugis dari Cikayu. Ya, musik Buddhis ini juga banyak yang tanya sebenarnya. Boleh nggak dengar musik Buddhis? Menurut ibu-ibu boleh nggak dengar musik Buddhis saat Atasila? Boleh. Boleh ya, Bante kan? Hah? Nggak tahu nih, boleh nggak ya? Maunya boleh apa enggak? Ya, ini juga memang gimana ya? Susah juga gitu. Karena begini. Untuk musik, nah Buddhis itu kan memang kata-katanya itu kan ada yang bilang, wah itu kan kata-katanya bagus kan. Misalnya seperti apa ya, musik apa ya? Ya misalnya yang ini kan yang sering, yang belakangan ini kan Katina, kan ada tuh lagu-lagu Katina kan. Nah, usai sudah biku jalankan wasa, gitu dan lain-lain itu kan. Itu kan lagu-lagu Buddhis. Memang ada musiknya. Tapi kan kata-katanya bagus, jadi nggak apa-apa. Nah sebenarnya bukan kata-katanya yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kita menjadi terbuai gitu dengan musiknya. Kalau kita dengarkan itu fokus ke kata-katanya nggak ada masalah, itu bagus kata-katanya. Ada maknanya kan, ada artinya.
Tapi kalau kita terbuai dengan musiknya, joget-joget, nah ini yang sudah enggak sesuai. Bukan begitu. Ya, jadi sebenarnya yang jadi masalah ya, musik itu kenapa nggak boleh dengar musik? Kenapa sebenarnya? Tahu nggak? Karena membuat kita itu menjadi terbuai gitu, hilang kesadaran. Tidak lagi fokus kepada yang ada sekarang, tapi fokus ke lagunya atau musiknya itu. Nah, termasuk juga ini ya, bukan hanya musik Buddhis, termasuk juga itu loh, baca Dhammapada. Itu kan dibacanya dengan nada-nada yang indah, ya kan? Dengan alunan-alunan yang menawan. Misalnya baca Dhammapada itu. Mano pubang gama dhamma. Nah, gitu kan. Itu kan seperti ada musiknya kan? Seperti ada alunan nada. Nah, kalau orang itu terbuai dengan alunan nadanya juga nggak bagus sebenarnya. Jadi dia tidak fokus ke kata-katanya, fokusnya ke nadanya itu. Jadi merasa, sebagai hiburan gitu, sebagai hiburan. Nah, sama seperti musik itu. Lagu, musik, ya apapun itu, kalau sudah membuat kita menjadi hilang kesadaran, terbuai dengan musiknya, itu yang salah di situ. Nah, selama kita bisa menjaga perhatian, menjaga kesadaran, itu sebenarnya tidak ada masalah. Mau musik Buddhis, mau Dhammapada itu masalah. Ini kalau nggak salah saya juga ingat gitu ya, itu ada kok. Bentar saya cari dulu ini. Di dalam Winaya ya atau apa ya. Itu ada penjelasan kenapa musik itu, nah ini ada nih. Ini ada nih ya, saya baca. Dalam Winaya ya betul ya. Ada 5 macam bahaya jika dhamma diucapkan dengan suara yang berirama indah. Ya, seperti ada alunan nadanya. Nah, ada 5 bahaya. Yang pertama, ia akan senang, bangga pada dirinya sendiri setelah mendengar suaranya. Jadi setelah dia baca Dhammapada misalnya, dia bangga, merasa sombong gitu ya. Suara saya bagus. Padahal kan bukan itu tujuannya. Tujuannya kan itu Dhammapada itu dipahami, dimengerti. Bukan suaranya yang penting, tapi Dhammapada itu yang penting. Kata-katanya, kalimatnya itu yang harus penting. Bukan suaranya. Nah, dia malah bangga dengan suaranya. Sombong kan? Bahaya kalau sombong. Yang kedua, orang lain akan senang mendengar suaranya. Mereka tertarik pada lagunya, bukan pada dhammanya. Nah, ketika kita ini baca Dhammapada, misalnya ada orang lain, wah bagus ya, suaramu, wah cengkok-cengkoknya, tingginya, lantang sekali suaranya. Itu suaranya, yang dinilai suaranya, bukan dhammanya. Nah, ini juga bahaya. Yang ketiga, masyarakat akan menghina karena musik hanya pantas untuk mereka yang masih menyukai kesenangan indrawi. Nah, jadi orang lain itu akan mudah menghina atau mengkritik. Nah, gitu. Nah, sama kan seperti ini kan. Kalau dengarkan musik Buddhis boleh tidak? Kadang-kadang ada orang yang strict. Nggak boleh ini musik. Musik Buddhis, ya tetap musik, nggak boleh juga. Karena ada yang begitu kadang-kadang. Jadi orang lain bisa kritik. Bisa menyalahkan. Kenapa kamu sudah atasila kok dengan musik? Nah, gitu. Itu resikonya begitu. Ya, bahayanya begitu. Kalau kita dengan musik, ada orang lain yang tahu, bisa kritik loh, hati-hati. Nah, itu. Yang keempat, karena sibuk mengatur suaranya, maka konsentrasinya pecah.
Nah, ia lupa dengan makna yang dibacakannya itu. Jadi mungkin karena dia sibuk mencari suara yang bagus bagaimana, ya malah lupa dengan ini yang dibacakannya itu maknanya, dhammanya. Jadi tidak fokus lagi pada dhamma, fokus ke suaranya. Yang kelima, orang-orang yang mendengarnya dapat terjebak dalam pandangan adanya persaingan. Ya, maksudnya ini dia nanti bisa membanding-bandingkan. Banding-bandingkan, wah dulu kan yang nyanyi seperti ini, kamu kok nyanyi begini, ini kurang bagus nyanyiannya. Nah, misalnya begitu. Jadi membanding-bandingkan. Ini malah bertengkar, malah ribut. Mana yang benar, mana yang salah, gini-gini begitu. Kan jadi ribut sendiri. Ya, musik Buddhis bisa juga bikin ribut loh. Iya kan? Nanti orang nyanyi, wah salah itu nyanyinya, harusnya begini nyanyinya loh. Nah, begini-begini. Malah ribut sendiri. Ya, tujuannya bukan memahami dhamma, malah menghina dhamma, ya kan? Mempeributkan dhamma, gitu. Jadi nggak sesuai lagi. Nah itu jadi bahaya ya. Ini ada dalam Vinaya itu. Nah 5 bahaya kenapa dhamma itu dilakukan atau dibuat musik. Ya ada bahaya juga. Tapi ada bagusnya juga. Ada bagusnya juga. Jadi orang-orang yang mungkin awam sekali tidak tahu agama Buddha dengan musik Buddhis, oh jadi tahu, oh begini ya ajaran Buddha, jadi tahu. Itu ada bagusnya juga. Tapi ada bahayanya juga. Nah, jadi kita harus hati-hati ya dalam melakukan hal-hal yang beresiko ya seperti ini. Bukannya boleh apa tidak boleh, tapi kita timbang-timbang dulu manfaatnya banyak mana. Kalau manfaatnya bagus, dari musik Buddhis kita dapat pengetahuan dhamma ya oke. Tapi kalau terbuai dengan musiknya, malah terhibur dengan musik-musiknya, ini juga tidak sesuai lagi ya dengan latihan. Ya begitulah, mudah-mudahan bisa menjawab ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas jawab pertanyaan Bapak Ibu. Mengingat waktu yang sudah lalu, Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Bu Nur aja ya. Nah, baik, saya akan lanjutkan puja bakti ini. Terima kasih Bante. Terima kasih Anumodana. Imani mayang Bante, Jiwarani sapariwarani, Badantasa ono jayama, Saduno Tante, Bandato imani, Jiwarani sapariwarani, Patigan hatu, Amhakam 300 Hitaya Sukaya. Bante, kami mempersembahkan jubah kepada Bante sebagaimana yang kami utarakan. Semoga Bante berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Hendak mayang patidanang karomase, Guna sidani katasa, yana nyani katani me, tesanca bagino hontu, satananta pamanaka, ye pia gunawanta ca, mahyang mata pita dayo, ditame sapia ditawa, anye mahatawerino, Satta Titan Tilokasming
te buma catu yonika paceka catu wokara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati daname anumodantu te sayang ye ciang napanjananti dewa tesani wedayu maya dinana punyana nam anumodana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padanca apontu tesa sasi catam subang sadu sadu sadu. Mari Bapak Ibu kita mengambil sikap anjali. Bersama-sama kita akan mengucapkan mandami bante. Okasa mandami bante. Iwadana silisa nicang uda baca ino tataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang. Ama bante sadu sadu sadu. Mari Bapak Ibu kita tetap beranjali. Kita akan menutup puja bakti malam ini dengan bacakan nama Parapata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang apiwadem swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggam namami. Mari kita bersama-sama mengucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan kepada MC Bu Nur. Silakan. Ya, terima kasih Mani Susiyati. Sebelum kita akhiri puja bakti malam ini, kita akan berfoto bersama untuk dokumentasi. Mohon kiranya teman-teman dapat membuka kamera. Ada 2 set ya. Yang pertama dulu ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Bapak Ibu, mohon tetap beranjali karena Biku Sangha akan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih Bante. 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 Terima kasih Bante. Modana Bante. Modana semuanya ya. Terima kasih Bante. Oh, Ibu ini juga ya. Iya Bante. Nah, selamat Tasila. Sampai Ya. besok. Ya. Mau nambah lagi juga boleh Tasila. Ya, selamat ya. Nah, semoga semuanya sehat, panjang usia, sejahtera, bahagia. Sadu. Biku, Bante, kalau saat Atasila, apakah boleh mengisi waktu dengan membaca buku? Boleh sekali, baca buku bagus. Apakah boleh sambil bekerja? Seperti Iya. menghitung
tadi kembali kalau memang itu bisa dilakukan, tidak mengganggu. Nah, bukunya buku apa? Kalau buku Dhamma kan harus betul-betul dipahami. Kalau baca buku Dhamma sambil kerja mungkin susah ya, nggak bisa fokus nanti. Nah, jadi kalau Baik bisa, lagi disadari lagi gitu ya. iya. Jadi kalau bisa satu-satu baca buku dulu, nanti kerja kerja dulu. Ada waktu luang baca lagi gitu. Itu lebih fokus ya. Baik Bante, terima kasih. Ya, baik. Demikianlah puja bakti atas sila online pada malam hari ini sudah bersama-sama kita laksanakan. Selamat melaksanakan atas sila hingga besok pagi. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Izin Lip ya. Ya, terima kasih. Ya, izin Lip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Recording stopped. Izin live ya. Makasih semua host. Semuanya sukses.